teman-teman, kembali lagi dengan kami di Pranoto Official. Kali ini iseng-iseng ya, ditemani dengan pemuda, salah satu pemuda tetangga kami yang memang pada saatnya masih muda tapi sangat berbakat ya dalam menjebak. Ini loh teman-teman, jebakan paling sederhana bagi teman-teman yang bingung bagaimana sih caranya menangkap babi hutan yang seringkali dianggap hama, dan bagaimana sih caranya membuat hama babi hutan ini menjadi nilai cuan atau rupiah bagi kita dan tetangga-tetangga sekitar. Oke teman-teman, ikuti terus ya Pranoto Official, sebab di sini kalian akan nggak hanya sekedar jalan-jalan tapi juga edukasi. Ini teman-teman ya, talinya ukurannya sekitar ini berapa mili nih? Ini kayaknya 2 mili ya. Ini mereknya Matrix, silakan cari di toko bangunan atau di toko apa. Tapi ini paling mudah ya, karena kita hanya umpan kelapa dan jebakan dan makanannya itu kelapa, dan yang akan kita dapat bukan kakinya teman-teman, melainkan mulutnya. Ini ada moncongnya ya, moncongnya. Ini perhatikan ya caranya. Ini ada 3 bambu, 1 2 3 ya. Jadi mohon diperhatikan. Kayaknya harusnya 4 ya, biar lebih maksimal. Kami sudah sering berhasil mendapatkan dengan cara ini. Buat yang ingin tanya-tanya, nanti akan ditaruh di link deskripsi Instagram dari Hendrawan. Buat yang ingin tutorial lebih lanjut, lebih jelas, tips dan trik cara mendapatkannya akan diajarkan. Bisa melalui YouTube ini maupun tanya langsung ke orangnya. Itu linknya ada di deskripsi guys. Jadi nggak usah malu untuk bertanya, sebab bertanya bukanlah hal yang memalukan. Oke, itu baru satu ya teman-teman ya. Ini udah jam 3 sih sebenarnya. Rencana kita besok pagi ngecek. Doain aja. Bagi yang teman-teman doain, komen. Jikalau rezeki ada di pihak kita, memang gak lari kemana-mana, tenang aja kok, pasti akan dapat tibahan rezeki. Ya itu berupa apa? Mungkin dagingnya kali ya. Kalau berhasil, jadi nggak usah ragu-ragu teman-teman. Tapi mohon chat privasi ya, sebab kalian tahu bahwa makanan yang seperti ini alias daging babi bahasa Indonesianya itu, atau celeng, nggak semua orang makan, terutama buat saudara-saudara kita yang muslim. Tapi muslim juga bisa dapat kok, tapi talinya. Kelapanya udah habis teman-teman, kami makan sebagian. Jadi nggak bakal dapat kelapa, cuma talinya doang. Sama ilmunya tentunya. Jadi buat yang punya kebun sering diusilin hama babi hutan, namun membuat jebakan nggak tahu caranya, ini salah satu caranya. Ini cara termudah ya, cara termudah, tergampang, tapi bisa dikatakan efektif. Tergantung hoki juga sih teman-teman. Ini sudah jadi 2 ya. Jadi sediakan parang, tali apa aja, tapi recommended yang seperti tebal ini teman-teman, 2 mili. Jadi buat kalian yang mungkin istilahnya lagi menjebak babi dan kebetulan beragama istilahnya beragama muslim, ya kalian bisa jual babinya. Biar jadi cuan, beliin senter kah, beliin baju kah. Tapi kalau nggak mau, kasih saja aja duitnya, kayak saya aja teman-teman. Saya lebih ikhlas menerima ketimbang babinya mati doang. Nggak diapa-apain. Tapi terserah dari pihak masing-masing sih sebenarnya, mau diapain babinya. Kan situ yang nangkap ya. Ini yang berdua ya teman-teman ya. Ini kita akan membuat jebakan yang ketiga. Mengenai lokasi, mohon maaf kami belum bisa kasih tahu, berhubung karena lokasi yang kami tempatin ini jauh dari pemukiman, tapi nggak jauh-jauh amat sih, karena ini masih dengar kok suara masjid. Cuman di sini hama babi hutan juga sangat mengganggu, baik bagi para petani ya, terutama petani khusus jagung, sampai di sini perkebunan ini kawat listrik itu ada di mana-mana, tapi di sini sudah dikasih tahu bahwa ada kok jam-jamnya, jam kapan listrik akan menyala dan kapan pula listrik akan padam, untuk pengaman buat babi hutannya. Ini teman-temannya, alatnya itu yaitu tadi kelapa,
parang, setelah itu tali, juga sedikit kepercayaan, maksudnya harapan dan doa, usaha. Sebab terkadang sekuat apapun kita berusaha tapi tanpa doa itu menurut saya sombong. Tapi kalau kita cuma doa tanpa usaha itu sama aja omong kosong. Jadi kembali lagi ke masing-masing pribadi, dan memang seperti itulah hidup. Ingat ya, usaha tanpa doa itu sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu omong kosong. Tapi kalau ada yang bilang udah berdoa sana sini tapi gagal, ya mungkin bukan rezekinya atau belum rezekinya. Nah, seperti itu teman-teman. Ditonton aja ya cara pembuatannya. Ini saya sengaja ngerekam banyak begini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan selain dari mengedukasi, yang kedua adalah saya ingin memperjelas bahwa ini yang kami lakukan, tekniknya sama, caranya sama, tapi pemasangannya beda-beda lokasi ya, beda-beda lokasinya, tapi masih tetap satu ini satu kawasan. Kan kawasannya luas, cuman lokasinya banyak. Iya, tinggal satu lagi ya. Biar saja gitu. Ya, Hendrawan ini benar-benar sudah walaupun masih sangat muda, memang sudah berbakat ya. Jadi saya nggak nyombongin Hendrawan, tapi saya sendiri sudah melihat sih, jadi makanya saya berani bilang sudah piawai lah kalau orang berkata, walaupun masih sangat muda ya. Cuman menjebak perempuan untuk jadi istrinya belum bisa kayaknya. Katanya lebih sulit. Kalau babi diumpan coba makanan datang, kalau perempuan belum tentu. Kalau perempuan pakai uang belum tentu juga guys, pakai jabatan juga belum tentu, pakai wajah tampan juga ya pasti. Tapi orang bilang kalau mata kalau uang ya, uang banyak ya pasti menang, ya itu sih. Nah itu kan ada teleponan dari Yayang. Sabar ya guys, ini kita sama Hendrawan masih usaha ya teman-teman ya. Hah? Iya lewah. Ini teman-temannya sekali petunjuk lagi bahwa kalau bisa gunain kelapa itu yang agak lebih besar. Kami yang punya hanya yang kecil teman-teman, walaupun maksudnya kenapa ya, kayaknya lebih besar jauh lebih bagus ya teman-teman kelapanya. Ukuran diameternya maksudnya teman-teman, bukan isinya, ukuran diameter. Ini kalau kami kecil banget pribadi, biasanya ada yang lebih besar, dan ini agak muda. Ini harus muda kan atau tua? Yang ini harus agak tua lah. Ini teman-teman juga harus agak tua ya, karena kalau agak muda lebih enak yang kita makan daripada babi. Dikumandarin roh. Iya, ada rasanya. Malah mana dipakai roh? Indra, mana mau dipakai menjebak? Mana mau dipakai menjebak? Ini itu dimakan. Mana? Oh, kalau tuh begini enak ini. Maksudnya yang mana mau dipakai menjebak? Ini. Itu. Mangan ini. Ya, oke teman-teman ya, sembari itu saya makan dulu. Ingat ya teman-teman ya, cara pasangnya itu seperti ini. Kita taruh talinya di atas seperti ini, itu sekitar 30 derajat. Jalan juga nih, jalannya Le. Ini lalu dipastikan talinya di atas seperti ini, umpannya di bawah.
Jadi nanti teman-teman ke situ nih. Ya, taruh di bawah pohon seperti ini. Kayaknya kurang tinggi deh talinya. Naik. Hah? Nanti kita ngoper. Iya, Pak. Jualan edukasi tahu dulu. Nah, jadi ketika babinya datang mengambil makanan seperti ini, dia akan membawa dan tentu saja talinya pasti harus seperti ini teman-teman. Lari di bawah seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini cuma ilustrasi saja, tapi harapan kita memang tujuannya seperti itu. Jadi ya doain aja ya guys, semoga kita dapat. Kita sih sering dapat dengan teri, cuman kita pakai lahan yang baru. Ada lagi data sen di sini yang pohon ini, pohon itu. Dukung terus ya teman-teman, subscribe channelnya. Ya, tips lagi bahwa setiap kita ke hutan itu jangan pernah sendiri. Pertama berbahaya sih sebenarnya. Kalau ada apa-apa sulit meminta pertolongan. Yang kedua selalu bawa handphone. Kalau ada apa-apa, kalaupun sendiri bisa langsung nelpon di rumah orang terdekat. Oke teman-teman ya, ini pemasangan jebakan yang pertama. Karena ingat tadinya jangan terlalu kendor ya teman-teman, jadi kita harus naikin sedikit seperti itu. Jangan memberikan babi celah untuk kabur hanya karena talinya terlalu panjang. Karena resikonya itu teman-teman, kalau terlalu panjang moncongnya akan dia apa ya, ini kayaknya moncongnya akan melawan sehingga tali lepas. Makanya harus pendek, nggak boleh jauh-jauh, kelapanya dibawa lari sama si babi. Oke teman-teman ya, kita tunggu masih ya. Sedikit tips lagi, ketika memasang jebakan seperti ini jangan pernah merusak tempat kita masang jebakan, karena sedikit saja rusak itu bisa fatal. Maksudnya fatalnya apa? Babi nggak akan mau mendekat. Babi juga bukan hewan yang bodoh ya, jadi perlu diwaspadai. Apa ini? Terlalu pendek. Dan ini harus masangnya vertikal teman-teman. Kalau istilah segitiga siku ya, segitiga siku ya, 90 derajat. Talinya di atas, umpannya di bawah. Kemarin ada juga teman-teman YouTuber atau jebakan lain, dia masangnya di bawah sini teman-teman, tali ininya. Jelas karena babi itu hewannya di bawah rata, moncongnya juga rata. Tapi karena moncongnya rata ini kita manfaatin. Yang rumputnya rata tapi panjang ini kita manfaatin. Makanya kita pakai di atas. Oke, ini jebakan pertama ya teman-teman ya. Kita ke jebakan kedua. Ini enggak sebentar masangnya. Kita tutupin daunnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kamuflase supaya talinya itu enggak dikenalin sama si babi. Tapi ada juga cara yang lain yang menurut saya justru jauh lebih bagus, yaitu ketika tali dilumuri lumpur. Tapi itu biasanya untuk babi yang sudah berpengalaman ya. Kalau babi yang sudah berpengalaman susah teman-teman, mau digimanain, kalau jebakan umpan susah dapatnya. Oke teman-teman, kita ke jebakan kedua. Pemasangan kedua, tali di atas, di bawah umpannya tetap seperti yang tadi konsepnya, yaitu dimana talinya itu di atas membentuk kira-kira segitiga sama sisi ya, sampai ke bawah. Istilahnya seperti tiang lah, dan di bawahnya itu umpannya. Kita nggak boleh membiarkan babi membawa umpannya itu terlalu jauh. Tujuannya untuk mencegah babi bertindak atau memberontak sehingga jertannya lepas. Kita sengaja membuat akun ini tujuannya sih untuk mengedukasi, sama juga seperti teman-teman yang lain. Yang kedua juga untuk berbagi, dan ketiga sebenarnya memang hobi. Jangan pernah malu teman-teman untuk bertanya, sebab bertanya bukanlah hal yang memalukan.
Oke teman-teman ya, pemasangan kedua telah selesai, kita ke pemasangan yang ketiga. Nah teman-teman, ini pemasangan yang keempat ya. Ini lagi musim kemarau, tapi bagaimanapun itu tidak menghentikan kita untuk tetap berusaha, sebab keberhasilan tidak mengenal batas ruang dan waktu, tidak mengenal harkat markah dan status. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berusaha dan berdoa memasang. Kalau yang tua dia nggak cepat, masih lama dia dipakai. Kalau yang tua, Iya, biar busuk masih bisa dipakai. ayo, harus sekali ponter ini kan, kendor sekali. Talinya dinaikkan sedikit. Apa itu? Dengar? Jalan tuh. Memang baru di sini. Kan? Mendekat nggak? Teman-temannya, suara babi mendekat. Ini baru jam 4, tapi saya dan teman sama Hendra, bersama dengan Hendra mendengar ada pergerakan kaki 4. Oke teman-teman, sekian dulu. Besok kami akan datang untuk melihat, kiranya berhasil. Teman-teman yang lain, jangan lupa like, subscribe, jadikan ini sebagai bahan pembelajaran, sebab itulah inti serta tujuan dari video ini dibuat. Ya, lalu itu. Oke teman-teman, selamat sore, sampai jumpa besok. Amin. Teman, ini pemasangan ketiga ya. Nggak beda jauh-jauh sih lokasinya teman-teman, tapi kami melihat bahwa di sini potensi untuk jalan babi banyak. Hati-hati ya kalau jalan, banyak duri. Talinya di atas, dan ini sore ya, sekitar jam 3 kita akan datang jam 4 untuk ngecek. Ini jebakan paling mudah ya teman-teman ya, bahkan siapapun bisa melakukannya. Ada lagi teknik jebakan khusus kaki, tapi berhubung karena keterbatasan waktu dan pengerjaan juga enggak sebentar, kita memutuskan membuat jebakan seperti ini. Nah, baiklah teman-teman, pemasangan keempat.